lumihi bidaraini amin paslun wal mar'atu tukhalifur rajula bi arba'ati asya'a. Artinya ini satu pasal. Orang perempuan sholatnya berbeda dengan orang laki-laki pada 4 macam. Jadi ada perbedaan sedikit antara laki dengan perempuan di dalam sholat. Nah itu pengarang kitab menghitungnya ada 4 ciri secara khusus. Nih kalau perempuan modelnya bagusan begini, kalau laki modelnya seperti ini. Nah disimpulkan oleh fuqaha, ulama-ulama fikih itu ada 4 macam dan akan disebutkan di sini. Parrajulu yujafi mirfaqaihi an janbaihi, maka yang pertama orang laki-laki itu merenggangkan 2 sikutnya dari 2 lambungnya. Itu kalau lagi ruku, lagi sujud orang laki itu Pak, yang bagus ya direnggangkan tuh sikut dan lambungnya. Jangan dikumpulkan. Kalau orang perempuan lebih bagus dikumpulkan. Tapi kalau orang laki direnggangkan. Jadi orang laki merenggangkan 2 sikutnya dari 2 lambungnya. Ya, ketika ruku dan ketika sujud. Kalau orang perempuan dikumpulkan tuh. Ya, supaya lebih aman. Ya, kalau orang laki dibuka. Ya, direnggangkan. Jangan kebalik. Nih kadang-kadang ada orang laki ya sujud dikempit begitu. Jangan dibuka. Ya, ketika ruku sama. Itu yang pertama. Buat orang laki kalau sholat begitu, merenggangkan 2 sikutnya dari 2 lambungnya. Kemudian apalagi? Wa yukillu batnahu an fahzaihi bis sujudi wa ruku'i. Dan orang laki itu mengangkat perutnya dari 2 pahanya saat sujud dan ruku. Ya, jadi pada saat sujud dan ruku perutnya diangkat ya dari 2 pahanya. Jadi jauh antara perut dengan paha. Kalau orang perempuan lebih bagus didekatin, ditempelin gitu. Tapi kalau untuk orang laki diangkat. Sehingga kalau seandainya lagi sujud ya itu ada ya masuk anak kambing tuh kata Nabi lolos dia. Tapi kalau orang perempuan kagak bisa karena dipersempit. Ya, jadi kalau orang laki perutnya diangkat dari 2 pahanya saat lagi sujud dan saat lagi ruku. Ya, ini ya perbedaannya. Kemudian apalagi? Wa yajharu fi maudhi'il jahri. Kalau orang laki mengeraskan suaranya di tempat sholat yang jahar. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Itu orang laki keraskan suaranya. Tapi orang perempuan jangan. Ya, walaupun sholatnya itu maghrib, isya, subuh. Tetap orang perempuan sama seperti sholat zuhur sama asar. Tuh ada beda kan berarti. Ya, kalau orang laki dikeraskan suaranya. Kenapa orang perempuan nggak boleh keraskan? Karena sautuha aurah, suaranya aurat. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang menyatakan suara perempuan itu aurat, ada yang menyatakan suara perempuan bukan aurat. Ya kalau Imam Zarkashi itu menyatakan bahwa suara perempuan itu bukan aurat. Tapi sebagian besar ulama menyatakan suara perempuan itu aurat. Makanya orang perempuan kalau bersuara pakai pengeras suara dengan tidak pakai pengeras suara lebih bagus pakai pengeras suara. Kalau pakai pengeras suara berarti udah kagak asli. Kalau nggak pakai pengeras suara itu asli. Nah itu Imam Zarkashi bilang memang suara perempuan itu bukan aurat. Makanya kadang-kadang kita masih bisa tuh ngambil ya satu pendapat daripada Imam Zarkashi. Ketika orang perempuan ada pengajian pakai pengeras suara itu masih dibolehkan, atau suaranya terdengar masih dibolehkan. Kita ikut kepada Imam Zarkashi ya, yang menyatakan bahwa suara perempuan laisa auratan ya, bukan aurat. Tapi yang lebih
ya sepakat ijma ulama, ya itu suara perempuan aurat. Makanya ketika sholat walaupun di tempat yang jahar, perempuan itu jangan dijaharkan. Artinya jangan dikeraskan suaranya. Kecuali nanti kalau dituru-turu, perempuan, yang imam perempuan, yang makmum perempuan, di situ nggak ada orang laki-laki, dituru-turu, silahkan. Kalau suaranya mau diangkat volumenya, sekedar itu jamaahnya yang perempuan pada dengar, nah itu dibolehkan. Nah yang terakhir, yang keempat nih, wa iza nabahu syai'un fi sholati sabaha. Apabila ya mendapatkan di laki-laki satu persoalan di dalam sholat, maka dia bertasbih. Kalau laki-laki ini lagi sholat, kemudian dia menemukan ada satu kesalahan, kekeliruan pada imam misalnya, nah itu disunnahkan bagi orang laki-laki bertasbih subhanallah. Tapi niatnya bukan semata iklam, tapi niatnya iklam boleh, tapi harus ditambah dengan ya niat bertasbih atau minimal niat bertasbih. Kalau dia hanya niat iklam, ini pun membatalkan. Tapi kalau untuk orang perempuan, ya dia tepuk tangannya seperti ini nih, nanti diajarin. Nah begitu. Jadi yang ini ditepuk ke sini. Itu untuk orang perempuan. Ketika terjadi sesuatu di dalam sholatnya, imamnya keliru dan lain-lain sebagainya, maka untuk mengingatkan, maka tangannya ditepuk. Tapi nggak boleh begini. Kalau begini batal. Ini tepuk tangan begini batal. Tapi dalam sholat begini. Ya ini namanya perut. Ini namanya zohrun. Ini batnun. Jadi batnul kaf ditepukkan ke zohrul kaf. Yang kanan ke kiri. Itu dalam sholatnya orang perempuan. Kalau orang laki cukup subhanallah. Nah, itu begitu. Subhanallah. Wa iza nabahu syai'un fi sholati sabaha. Yustahabbu lirraki'i awalan ayyumidda zahrahu wa unuqahu. Disunnahkan bagi orang yang lagi ruku, ya pertama kali ya untuk memanjangkan, yaitu ya zahrahu. Zahra itu punggungnya, wa unuqahu dan lehernya. Ya, jadi kalau bisa dipanjangkan gitu, ya ininya nih apa, punggungnya sama lehernya supaya sama rata tuh ketika ruku. Kalau seandainya ditaruh gelas ada isi airnya, itu nggak tumpah. Ya, itu namanya ya punggung sama leher panjang terus rata. Jangan dibungkukin. Kalau dibongkokin itu makruh hukumnya. Kadang-kadang ada orang ruku bongkok begitu Pak. Jangan, kecuali kalau memang posisinya ya nggak sengaja, orang udah tua. Ya mungkin kalau meluruskan tuh ruku udah kagak bisa, dibongkok aja udah. Nah itu lain. Tapi ini bagi orang yang normal, tolong diluruskan tuh. Ya jadi zohrunnya tuh punggungnya sama unuknya sama lehernya biar rata, biar memanjang begitu. Ya itu lurus memanjang. Kalau seandainya ditaruh misalnya ya air ditumpahkan, dituang, itu datar dia, ya enggak berjalan. Kenapa? Karena air biasanya kan mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Nah ini karena punggung sama lehernya itu lurus seimbang sehingga air enggak kemana-mana. Ya jadi dituangin air tuh air enggak ya kemana-mana. Tapi kalau air itu berjalan, nah berarti ini enggak sama. Mungkin satu tinggi, satu rendah. Kan kalau air begitu, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah ini diharapkan kita kalau sholat begitu. Karena memang Rasulullah sholatnya seperti itu. Ya, jadi ketika dia ruku,
ya itu benar-benar lurus, ya rata antara ya punggungnya dengan ya lehernya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yumiddu zahrahu, adalah Rasul memanjangkan yaitu punggungnya, wa unuqahu dan lehernya, hatta lau subba, sehingga kalau disiram ala zahri di atas punggungnya maun yaitu air, la raqada, tetap air itu ya diam, tenang, menggenang di situ, tidak lari ke kanan, tidak lari ke kiri. Kenapa? Karena tempatnya datar, sama. Tuh, sampai begitu. Itu Rasulullah kalau sholat. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa yaj'alu ra'sahu wa unuqahu hiyala zuhrihi, dan kata Imam Syafi'i, seorang kalau lagi ruku dijadikan kepalanya dan lehernya terus sama dengan arah punggungnya. Ya, jadi tolong kepala jangan ditundukkan. Ya, jadi jangan ditundukkan, tetapi diratakan sama dengan lehernya dan punggungnya. Wala yaj'alu zahrahu mahdudan, dan jangan ia jadikan punggungnya itu nanti apa? Ya, mahduban. Mahduban itu artinya ya ditundukkan ke bawah, ya bongkok. Nah itu jangan. Wa yustahabu nasbu saqaihi, kemudian disunnahkan ya tegakkan dua betisnya, ya dua betis ditegakkan. Jadi jangan sampai tidak ya tegak. Jadi kalau contohnya begini kali Bapak Saudara, ya jadi orang ketika lagi ruku, ya ini punggung, leher sama kepala kalau bisa disamain. Nah begitu. Jadi jangan begini. Ini makruh nih begini. Kan ada yang begini. Ya. Nah ini juga biar sama. Ini di sini. Jangan sampai di sini. Ya ada yang sampai sini. Begini. Nah. Jadi seperti ini. Ya. Begini jangan. Makruh. Ya gini makruh. Atau masih begini. Jangan juga. Ya. Ini nih jangan sampai sini. Atau ada yang begini, jangan. Ini namanya nggak lurus. Ya, karena ada yang begini. Ya, jangan lurusin. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini ruku yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau seandainya ditaruhkan air di situ, air nggak kemana-mana, menggenang di situ, nggak jalan. Karena tempatnya itu sama, ya kanan kiri posisinya sama, sehingga air tidak akan berjalan ke tempat yang sama. Biasanya kan dia air selalu berjalan ke arah yang lebih rendah. Nah itu sampai kata Imam Syafi'i begitu tuh. Ya seandainya dituangin air, maka air itu tetap nggak kemana-mana, ya nggak akan tumpah ke arah yang lebih rendah. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ayu ta'ti'a, ya ayu ta'ti'a ra'sahu, ya dimakruhkan, ya artinya ditundukkan kepalanya, ya jadi kepalanya ditundukkan, itu makruh. Li'annahu dabhu kadabhil himari, karena itu seperti nunduknya himar. Ya, jadi jangan sampai ketika kita ruku seperti nunduknya himar. Himar begitu tuh selalu nunduk. Nah, kita ketika ruku jangan seperti dalhul himar. Kama warada bil khabari, sebagaimana keterangannya ya di dalam hadis ya al-manhi anhu, yang memang itu dilarang. Hadis itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam keterangan hadis Rasulullah melarang untuk ruku membongkokkan atau menundukkan kepalanya. Wa yustahabu ayyujabiya mirfaqaihi an janbaihi, dan disunnahkan orang laki-laki kalau sholat merenggangkan dua sikutnya dari dua lambungnya. Li'anna Aisyah radhiyallahu anha rawat, karena Siti Aisyah
radhiyallahu anha meriwayatkan annahu alaihi salatu wassalamu kana yaf'aluhu, bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu melakukannya begitu. Ya, jadi Nabi kalau ruku, kalau sujud begitu. Begitunya bagaimana? Yaitu merenggangkan dua sikutnya dari dua lambungnya. Wal mar'atu tadumu ba'daha ila ba'din. Nah, sementara kalau orang perempuan mengumpulkan sebagiannya kepada sebagian yang lain, li anau astarulaha, karena itu lebih tertutup. Ya, jadi kalau orang laki ketika ya sujud, ya ini begini Pak, ketika sujud direnggangkan, ya nih perutnya di atas, ke atasin, ya gitu. Jangan begini, ya. Ini ada yang sujud begini. Siapa yang ngajarin? Ya, sholat sujud begini. Jangan ya, nggak boleh. Ya, kalau orang perempuan bagusnya begini. Tuh, nih dikumpulkan, tuh, nahan. Nah, ke perempuan begitu. Ini ada orang laki begini, salah. Orang laki direnggangkan, ya direnggangkan. Perutnya diatasin. Kalau seandainya ada binatang masuk bisa tuh, ya diumpamakan karena direnggang. Apalagi kalau orang gede, tinggi. Nah, ini jadi luas nih di sini. Itu buat orang laki-laki. Ya, sunnahnya begitu. Jadi kata Siti Aisyah, tuh Nabi begitu tuh. Annahu alaihi salatu wasallam kana yaf'aluhu. Ini hadis. Ya, hadis yang menceritakan Siti Aisyah. Sebab Nabi kalau sholat sering dilihatin sama Siti Aisyah. Ya, Nabi kadang-kadang kalau sholat sunnah di kamar. Ya, di sini tempat tidur Siti Aisyah. Dilihat Nabi kalau sujud, begitu tuh. Ya, sehingga dalam hadis ini ya, Siti Aisyah menjelaskan annahu alaihi salatu wassalam kana yaf'aluhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukannya. Wal mar'atu tadumu ba'daha ila ba'din li anau astarulaha. Tadi udah tuh ya, bahwa perempuan kalau ketika sujud dikumpulkan sebagian kepada sebagian yang lain supaya itu lebih tertutup, seperti tadi tuh, dikumpulkan, jangan direnggangkan. Wal mustahabu, dan yang disunnahkan lirrajuli, buat orang laki, ayyuba idam mirfaqaihi, bahwasanya orang laki tadi menjauhkan dua sikutnya, anjan bahi, dari dua lambungnya, bisujudihi, pada sujudnya. Papis sahihaini, maka di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, annahu alaihi salatu wassalamu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada, adalah Rasul apabila dia mau sujud, parraja, maka dia merenggangkan, baina yadaihi, di antara dua tangannya. Tuh, jadi kalau mau sujud Rasul direnggangkan antara dua tangannya, hatta yura bayadu ibtaihi, sehingga nampak kelihatan putih kedua ketiaknya. Ya, jadi nampaklah kedua ketiaknya karena diangkat gitu. Ya, jadi bayadu ibtaihi, putih kedua ketiaknya itu nampak terlihat. Wa yustahabbu, dan disunnahkan aidan juga, ayyukilla batnahu, dia angkat perutnya, an fakhizaihi, dari dua pahanya. Perutnya dinaikin ke atas dari pahanya. Kalau perempuan kalau bisa ditempelkan, tapi kalau untuk orang laki-laki diangkat ya perutnya dari dua pahanya. Lima ruya annahu alaihi salatu wassalam, karena ada satu riwayat ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada farraja, adalah Rasulullah apabila sujud farraja, dia merenggangkan, direnggangkan. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayati Abi Daud, dan di dalam riwayatnya Imam Abu Daud, karena idza sajada, adalah Rasulullah apabila sujud, lau aradat buhaimatun lanafazat, kalau seandainya anak kambing mau lewat bisa
Tuh. Jadi Rasulullah kalau lagi sujud, ya, kemudian di bawahnya nih anak kambing mau lewat, muat tuh lana pazat tuh. Dia bisa lewat di situ. Nah, itu artinya emang diangkat perutnya dari dua pahanya sehingga kalau ada orang mau masuk di situ bisa. Itu Buhaima itu artinya anak kambing. Seandainya anak kambing ya mau lewat di situ bisa muat, nembus. Napazat itu artinya nembus dia. Tuh anak kambing. Ya, anak kambing kan masih kecil. Ya, seperti kucing. Nah, seperti itu dah. Wal buhaimah al unsa min sigoril ma'zi. Ya, buhaimah itu yaitu anak ya kambing yang masih kecil. Ya, ma'az itu artinya kambing Jawa. Ya, itu namanya ma'az atau kata kita kambing kacang. Wal mar'atu tadumu ba'daha ila ba'did. Sementara orang perempuan mengumpulkan sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Li'annahu astarulaha, karena itu lebih tertutup bagi orang perempuan. Wa amal jahru faqad marra bin nisbati ila rajuli. Adapun jahar, keras suaranya, volumenya, maka sungguh telah lewat ya keterangannya terkait tentang jahar bila dinisbahkan kepada orang laki-laki. Nah, jadi jahar ini ya suaranya keras, ya volumenya diangkat pada sholat laki-laki. Wa amal mar'atu, adapun kalau sholatnya perempuan bagaimana? Iza amat, apabila nih orang perempuan jadi imam. Amat asalnya amma, ya, kemudian taknya tetaknis amat jadinya. Iza amat, apabila jadi imam siapa perempuan. Au sholat, atau sholat siapa perempuan. Munfaridatan, hal keadaannya sendiri. Apakah itu perempuan jadi imam ataukah memang perempuan sholatnya sendirian? Fa innaha tajharu, maka sesungguhnya perempuan yang memang jadi imam atau sholat munfarid, ya dia boleh jahar, tapi ilam takun bihadrati rijalil ajanib, kalau memang tidak ada di hadapannya laki-laki yang lain. Begitu. Boleh tuh. Ya, sebab nanti Imam Zarkasi bilang perempuan suaranya bukan aurat. Jadi ketika sholat jahar seperti maghrib, isya, subuh, ya kalau memang tuh orang perempuan jadi imam dan ya di situ makmumnya turu-turu perempuan semua, atau mungkin ini perempuan sendirian sholatnya tapi nggak ada laki-laki di situ. Seandainya ada juga laki-laki mahramnya, ya bukan ajnabi, nah itu boleh. Ya dia ya mengeraskan suaranya, tapi tetap tidak sekeras orang laki-laki. Ya, tetap tidak sekeras orang laki-laki. Ya, maghrib, isya, subuh. Seandainya itu perempuan jadi imam, boleh suaranya dikeraskan, tapi tetap tidak sekeras orang laki-laki. Itu pun syaratnya kalau tidak ada laki-laki ajnabi. Kalau di situ ada laki-laki ajnabi, nggak boleh. Ya, ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Yang bilang haram itu kalau menyatakan aurat orang perempuan itu, ya suara orang perempuan itu aurat. Tapi kalau yang menyatakan bukan, itu tidak haram hukumnya. Ya, tapi walaupun dia boleh jahar, tetap ya ukurannya masih lebih tinggi suaranya orang laki-laki. Nah, ini dikatakan lakin duna jahri rajuli, begitu. Akan tetapi tetap suaranya di bawah kerasnya suara orang laki. Watu sirru, dan mesti sir. Artinya sir itu suaranya harus rendah, nggak boleh dikeraskan. In kana hunaka ajanibu, kalau memang di situ ada orang laki-laki yang ajnabi. Satu aja ada orang laki-laki, maka perempuan tadi nggak boleh suaranya dikeraskan. Walaupun jadi imam, walaupun makmumnya perempuan semuanya, tapi di sekitarnya ada orang laki yang bisa mendengar suaranya, maka orang perempuan dianjurkan untuk sir, ya tidak boleh jahar. Tapi kalau nggak ada orang laki-laki yang ajnabi, itu boleh suaranya jahar, namun tetap
tidak boleh lebih tinggi daripada suara orang laki-laki. Begitu Bapak Saudara. Wa qala al-Qadhi Husain, dan berkata Imam Qadhi Husain, as-sunnatu, bermula sunnahnya, antah pada bahwasanya merendahkan ya perempuan sautaha, suaranya, sawaun kulna sautuha auratun amla, sama saja kami berpendapat suara perempuan itu aurat ataukah yang punya pendapat suara perempuan itu bukan aurat. Tuh, jadi tetap kata Imam Qadhi Husain, ya sunnahnya untuk orang perempuan rendahkan suaranya. Ya makanya tadi dibilang kalau orang laki-laki sholat jahar maghrib isya subuh suaranya dikeraskan. Tapi untuk orang perempuan tetap walaupun sholat jahar maghrib isya subuh orang perempuan tidak boleh dijaharkan. Itu menurut Imam Qadhi Husain. Apakah suara perempuan masuk dalam kategori aurat ataupun bukan aurat, tetap sunnahnya perempuan kalau sholat direndahkan suaranya, walaupun sholatnya sholat maghrib, isya dan subuh. Fa'in jaharat, kalau seandainya orang perempuan suaranya dikeraskan, wakulna, dan kami berpendapat inna sautaha auratun, ya menyatakan bahwa suara perempuan aurat, batolat sholatuha, batal sholatnya Bapak Saudara. Jadi kalau ada satu pendapat yang menyatakan suara perempuan itu aurat, kemudian orang perempuan tadi mengeraskan suaranya walaupun sholat jahar maghrib isya subuh, otomatis batal. Kenapa? Dengan sebab dikeraskan suaranya sama aja jadi terbuka auratnya. Begitu. Kan kalau kita lagi sholat terbuka aurat kita, batal nggak? Batal. Nah orang perempuan suaranya aurat, mestinya dia harus sir, dikeraskan suaranya, batal nggak? Batal. Tuh, pendapat nyatakan begitu. Ya, siapa yang menyatakan suara perempuan itu aurat, kemudian dikeraskan suaranya dalam sholatnya, batolat sholatuha, batal sholatnya. Nah makanya kita pegang pendapatnya Imam Zarkashi. Kalau Imam Zarkashi mengatakan suara perempuan bukan aurat, sehingga pada saat-saat seperti itu kita punya pendapat, oh ini perempuan kok suaranya keras lagi sholat, kedengaran sama kita, tetap tidak batal. Ini menurut kaulnya Imam Zarkashi. Tapi kalau ya bukan Imam Zarkashi seperti Qadhi Husain menyatakan ya batal. Kata Qadhi Husain tetap ya harus ya dianjurkan suaranya nggak boleh dikeraskan. Apakah itu pendapatnya suaranya aurat atau bukan aurat? Tetap kata Qadhi Husain jangan dikeraskan, sunnahnya begitu. Warrajulu idza nabahu syai'un fi sholatihi katan bihi imamihi wa inzarihi a'ma wa nahwihi kaghafilin. Sedangkan orang laki apabila terkena pada orang laki sesuatu di dalam sholatnya, seperti ingin memperingati imamnya, ngasih tahu kepada orang yang buta dan seumpamanya, seperti orang yang lalai, wakaman qasadahu zalimun, atau ada orang yang mau ya dizolimi sama orang zolim, au sabuun, atau mungkin ada ya seekor ya binatang buas yang akan mengganggunya, wanah udzalika, dan seumpama itu, yustahabu lahu ayusabiya, maka disunahkan bagi orang laki-laki dalam rangka memperingati itu semuanya, disunahkan bertasbih. Kita lagi sholat Pak, tiba-tiba ada orang buta mau jalan, itu tempat bisa bahaya, kasih tahu boleh, subhanallah, nah begitu. Tapi membaca subhanallah niatnya bukan semata-mata tanbih, tapi dia juga niatkan untuk baca tasbih. Nah itu. Atau imam ada kekeliruannya dibilang subhanallah, itu begitu. Ya boleh. Ya, jadi kalau seandainya kita enggak kasih ingatan tadi, ya orang buta itu bisa bahaya. Bahkan kadang-kadang bisa wajib
Bahkan membatalkannya bisa wajib. Ada orang buta, kita lagi sholat, ini kalau kita kasih tahu subhanallah masih tetap aja di jalan, dan itu bisa berbahaya buat dia. Nah itu boleh kita batalkan dulu sholat kita, kita tuntun dia, kita kasih tahu dia, kita ingatkan, karena ini menolong orang yang sudah dihampir tuh terbawa ya kepada hal-hal yang berbahaya buat jiwanya. Nah itu boleh ya. Jadi kita batalkan tuh sholat kita seperti itu boleh. Tapi kalau seandainya cukup dengan tanbih, ya dengan kita baca subhanallah dia paham, nah itu hukumnya silahkan cukup dibaca tasbih saja. Nah kalau orang perempuan bagaimana mengingatkan hal-hal yang terjadi di dalam sholatnya seperti tadi. Wal mar'atu, sementara orang perempuan tusoppiku, yaitu dia bisa bertepuk tangan. Ya, tusoppiku dia bertepuk tangan. Tapi nanti ada cara-caranya bertepuk tangannya. Ya, jadi enggak sembarangan bertepuk tangan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, didasarkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mannabahu syai'un fi sholatihi", siapa-siapa yang mengenai sesuatu di dalam salatnya, falyusabbih, maka hendaklah dia bertasbih. Itu untuk orang laki-laki. Fa innahu idza sabbaha, maka sesungguhnya apabila dia bertasbih, ultufita ilai, maka ditoleh ke situ. Jadi orang kalau lagi sholat, apalagi sholatnya berjamaah, ya imam, ya ada makmum yang baca tasbih, maka nanti imam harus tahu ada apa nih, ya kesalahan apa saya. Nah itu ultufita ilai itu begitu. Wa innama at-tasbiqu lin-nisa'i, dan sesungguhnya bertepuk tangan buat orang perempuan. Ya, jadi untuk orang laki bertasbih, sementara buat perempuan tasbih namanya, tepuk tangan. Rawahu Syaikhani, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Wa fi riwayatil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, man nabau syai'un fi sholati falyaqul subhanallah. Ya bukan falyusabbih tapi falyaqul subhanallah. Dalam riwayat Imam Bukhari begitu, siapa-siapa yang mengenakan akan dia oleh sesuatu dalam sholatnya, maka hendaklah diucapkan subhanallah. Ya, wa iza sabbaha, apabila bertasbih, fayan bagi lau qasdu zikri wal i'lam, maka sebaiknya bagi orang yang bertasbih tadi punya maksud zikir dan i'lam. Ya, zikir dan i'lam Bapak Saudara. Jadi jangan semata-mata i'lam aja. Kalau iklam saja itu bisa membatalkan. Ya, jadi kita nih jadi makmum nih misalnya. Kemudian kita mau ngingetin imam karena memang imam ada kekeliruannya. Kita baca subhanallah boleh, tapi niatnya al-qasdu dan al-zikir atau al-i'lam wa zikir. Ya, di samping dia ngasih tahu juga ada zikir atau zikir dan i'lam. Kalau semata-mata i'lam nggak boleh Pak ya. Semata-mata ilam. Kadang-kadang orang rata-rata iklam ya. Iya, lu tadi baca subhanallah ngapain? Ngasih tahu imam salah. Nah, itu namanya iklam. Jangan, kita tambahin juga niatkan zikir dan iklam. Itu begitu. Jadi jangan sampai kita salah. Jadi nanti akhirnya jadi batal. Sebab kata ulama-ulama fikih, kalau seandainya ada orang mengucapkan tasbih semata-mata karena iklam saja, itu ya batal hukumnya. Faidatun, ini satu faidah, at-tasbihu wa tasbiku tabaun lil munabbahi alaihi. Tasbih dan tasbih itu tabak, yang ngikut lil munabbahi alaihi, kepada orang yang diingetin. Tuh, tasbih buat laki. Kalau tasbih buat siapa? Buat perempuan ya. In kana tanbihu kurbatan, jika tanbih itu dekat, pat tasbihu wa tasbiku kurbatani, maka tasbih dan tasbih itu juga kurbatani, dua kurbah. Ya, kurbah itu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Jadi tasbih di sini bukan main-main, bukan. Jadi tepuk tangannya makanya bukan tepuk tangan begini nih Bapak Saudara. Nah, ini tasbih begini namanya la'bun, batal sholatnya karena main-main. Ini kurbah. Jadi tasbih dan tasbih dalam bentuk kurbah. Ya, artinya pendekatan diri, ibadah kepada Allah. Makanya begini nanti. Nah begitu. Jadi orang perempuan tuh yang ininya ditepok ke sini.
Iya begitu. Kalau orang laki subhanallah. Kalau orang perempuan, nah seperti itu. Sekali aja. Ya sekali aja. Oh udah cukup. Ya. Jadi itu aturan mainnya dan itu kurbah. Kurbah itu artinya bentuk pendekatan diri kepada Allah. Jadi termasuk ibadah. Ya, jadi pat tasbih wa tasbih kurbatani. Wa in kana mubahan fa mubahani, kalau seandainya itu tanbihnya jadi mubah, dua-duanya jadi mubah. Ya, tasbih mubah, tasbih juga mubah. Kalau tasbihnya jadi kurbah, jadi ibadah, tasbihnya ibadah, tasbihnya juga ibadah. Walau sopakor rajulu, kalau seandainya orang laki-laki yang bertepuk tangan, wasabbahat almar'atu, sementara perempuan yang bertasbih, itu ya kata Imam Al-Husni ini pengarang kitab ini, lam yadurro, nggak apa-apa, walakinau khilafus sunnah, akan tetapi itu menyalahi sunnah. Sunnahnya orang laki baca tasbih, perempuan tasbih. Ya, sekarang dibalik, orang laki tasbih, orang perempuan tasbih. Kata Imam Husni, bagaimana hukumnya? Itu lam yadurro, tidak apa-apa, namun khilafus sunnah namanya, menyalahi sunnah. Wa fi wajhin, di dalam jalan yang lain, anat tasbihur rajuli yadurru, bahwasanya bertepuk tangannya orang laki itu yadurru. Nah berarti nggak boleh, bisa membatalkan karena dimain-main, berarti yadurru itu namanya mudorot, bahaya. Itu satu pendapat begitu. Walau takarrara tasbihul mar'ati lam yadurra bila khilafin, kalau ya orang perempuan tasbih berulang, kan mesti sekali aja, sekarang berulang 2 kali sampai 3 kali, itu bagaimana? Lam yadurra bila khilafin, tidak apa-apa tanpa ada khilaf, karena memang orang perempuan dibolehkan, yang penting tepuk tangannya begitu. Ya, sekali ditepuk lagi, 2 kali masih tepuk lagi sampai 3 kali, kan namanya berulang-ulang. Nah itu bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau Ibnu Rib'ati berkata akan hal itu Imam Ibnu Rib'ah, wa bi kaifiyati tasbihil mar'ati aujuhun, sementara cara kaifiat tepuk tangannya perempuan, tasbihnya perempuan ada beberapa jalan. As-sahihu, bermulai yang sahih, yang benar. Bagaimana caranya? Annaha tadribu batna kapihal aiman. Ini caranya nih Pak, bahwasanya orang perempuan memukul perut, ya, telapak tangannya yang kanan, ala zahril aisar, di atas ya luarnya yang kiri. Nah ini nih, jadi orang perempuan memukulnya nih, ini perut nih, batnul kap yang kanan, ini kan kanan, batnul kap, dipukulkan kemana? Yaitu ke zahrul aisar. Ini zahrul aisar namanya, ini kan tangan kiri. Nah ini zohrunnya, bagian luarnya. Nah ini tangan kanan, ini batnunnya. Nah sekarang diginiin. Nah begitu caranya. Ini pukulkan ke sini. Sekali boleh, 2 kali, 3 kali, itu masih nggak apa-apa. Ya, tapi yang paling bagus cukup sekali aja. Tapi kalau memang imamnya belum dengar, 2 kali boleh, 3 kali boleh, berulang-ulang. Itu tidak apa-apa bila khilafin, tanpa khilaf, kalau mukulnya benar caranya, yaitu tadribu batna kapihal aiman ala zahril aisar. Kalau dorobat batna kapi ala batnil akhor. Nah sekarang kalau orang perempuan mukulnya perut lapaknya di atas perut telapak kaki, ya telapak tangan yang lainnya begini. Ini perut, begini kan, ya. Ini perut namanya batnul kapi. Ini batnul kapi. Sekarang nepok begini. Nah ini lakbun, nggak boleh. Yang bolehnya begini Pak, ini sama ini, ya. Tapi kalau ini sama ini nggak boleh. Nah itu yang dimaksud dorobat batna kapi ala batnil akhar ala wajil la'bi, atas jalan main-main. Alimatan, itu perempuan tahu bitahrimi, tentang keharamannya. Bagaimana? Batalat salatuha, batal salatnya. Ya, jadi kalau dia tepuk tangan yang model begitu tuh,
batalat sholatuha, batal sholatnya. Wa in qalla, sekalipun sedikit, sekali doang maksudnya. Ya, walaupun dia melakukannya hanya 1 kali, kan sedikit. Nah, itu udah niat la'bun, niat main-main. Kalau kita sholat main-main, udah jelas batal. Qalahur Rafi'i, berkata hal itu Imam Rafi'i, wa tabi'ahun Nawawi, dan diikuti pendapat Imam Rafi'i oleh Imam Nawawi fi Syarhil Muhazzabi, dalam syarahnya ya Muhazzab, wa Ibnu Rib'ati, dan juga diikuti oleh Imam Ibnu Rib'ah fil Matlab, dalam kitabnya namanya kitab Matlab. Wallahu a'lam, dan Allah yang mengetahui. Nanti baru qala wa auratur rajuli dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kalau perempuan terus sholat berjamaah boleh banget. Iya, boleh. Ya, jadi azan jangan. Nah, jadi azan tidak diperkenankan. Kalau qomat boleh aja, silakan. Cuma imamnya juga jangan maju ke depan, ya, jangan. Sejajar aja. Cuma nanti ditandain pakai sejadah. Begitu. Ini kadang-kadang imam maju juga ke depan sampai 2 langkah. Ya, itu orang laki. Kalau orang perempuan yang bagusnya ya nggak usah, tandain aja. Tandain pakai sejadah di tengah. Oh, itu imamnya tuh. Nah, seperti itu. Ada lagi? Cukup? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.